Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada sampai di pelosok tanah air, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Kamboja, Singapura, di Amerika Serikat. Sungguh senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Dan kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Kristianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan, kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur saat ini ya Tuhan, oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk menikmati hari ini, melewati hari ini, hari pemberian Tuhan untuk melakukan tugas kami, tanggung jawab kami, serta semua aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan saja. Dan pada saat ini kami sungguh kembali rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah setiap hati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan memahami semua maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara baik. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, hidup kita tidak pernah lepas dari namanya pergumulan. Tuhan mengizinkannya bukan karena Ia mau kita ada dalam masalah, melainkan supaya kita menjadi dewasa di dalam iman. Firman Tuhan saat ini mengajar dan mengajak kita untuk memahami tentang keyakinan di dalam Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhanlah jawaban dari keraguan dan kekhawatiran orang-orang benar. Tema berkenaan dengan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan adalah hal penting untuk kita tahu. Saudaraku, ada beberapa pokok penting berkenaan dengan itu, saudara. Mengapa perlu kita menggantungkan kekhawatiran kita hanya kepada Tuhan Yesus? Yang pertama adalah karena Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Pemeliharaan Tuhan bagi orang benar sangat terbukti dan tidak diragukan lagi. Yang menjadi persoalannya adalah sejauh mana kita percaya dan bergantung kepada Tuhan. Ada kalanya di saat kita dipenuhi dengan kekhawatiran serta keraguan, kita lebih mencari jalan sendiri, seakan kita merasa kuat dan mampu mengatasinya. Ada kalanya juga kita justru mencari solusi yang bersumber dari kuasa kegelapan. Semua itu hanya sia-sia dan menjadikan kita semakin jauh dari Tuhan, saudara, serta diperbudak oleh dosa dan kuasa kegelapan. Hari ini kita diingatkan bahwa Tuhanlah pemelihara hidup kita. Dan jika Ia yang memelihara, maka semua pergumulan yang berujung pada kekhawatiran, semua itu ada di dalam tanggung jawab Tuhan. Di Tuhan. Yang kedua adalah karena kita adalah hamba kebenaran. Firman Tuhan dalam pembacaan kita di saat ini jelas dikatakan bahwa tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ini merupakan janji Tuhan bagi orang yang hidup dalam kebenaran. Kita akui bahwa hidup dalam berbagai pergumulan itu wajar dan itu biasa. Namun yang menjadi luar biasa adalah kekuatan serta pertolongan dari Tuhan jauh melebihi semua masalah dan kekhawatiran kita, saudara.
Sehingga kita dibuatnya mampu bertahan dalam situasi sulit sekalipun dan menjadikan kita lebih dari seorang pemenang. Itulah janji dan kasih Tuhan bagi kehidupan orang benar. Jadilah hamba kebenaran yang berorientasi kepada kebenaran Kristus, maka kekhawatiran akan diubah menjadi berkat Allah. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, melalui 2 poin di atas kita semakin diyakinkan dan semakin dimantapkan untuk melihat keyakinan di balik kasih dan pemeliharaannya, serta terus memandang Yesus karena Yesus jauh melebihi kekhawatiran dan keraguan kita. Tuhan mengerti kita tidak mampu mengatasi segala kekhawatiran hidup kita. Tuhan mengetahui keterbatasan dan ketidakmampuan kita. Sebab itu, Ia memerintahkan kepada kita untuk tidak membawa kekhawatiran kita, tetapi serahkan saja kepada Tuhan. Dia Tuhan yang memiliki hidup kita, yang sanggup menolong dan membebaskan kita dari setiap permasalahan. Dengan setiap janjinya, kita harus belajar untuk berserah dan menyerahkan segala kekhawatiran kita, saudara. Janji Tuhan bahwa Ia akan memelihara hidup artinya kita tidak sendiri mengatasi hidup dan permasalahan kita. Ada Tuhan sebagai pemelihara hidup kita. Di dalam kitab Matius dijelaskan burung dan bunga di padang saja Tuhan pelihara, apalagi kita ciptaannya yang sempurna. Pasti Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Seringkali keinginan dan kehendak hati kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka inilah yang dapat membuat kita ragu dan tidak percaya kepada Tuhan yang sanggup memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, selama kita ragu dan tidak percaya kepada Tuhan, maka kita akan terus-menerus goyah. Pada saat kita berusaha sekuat tenaga mengandalkan kekuatan dan kepandaian yang ada pada kita, maka semakin goyahlah persoalan hidup kita. Karena Tuhan telah berfirman, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saat kita mampu berserah dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka saat itulah kita dapat menerima kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Untuk itu saudaraku, mari saat ini kita menyerahkan segala kekhawatiran kita saat ini dan percayai bahwa Tuhan pasti memelihara hidup kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan sampai detik ini bagi kami. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna yang kami alami. Sekalipun banyak tantangan dan cobaan di dalam dunia ini, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Kami mau menyerahkan segala khawatir kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Tuhan pasti memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Mari meteraikan dalam hati kami saat ini dan ajar kami melakukannya dengan setia. Kami berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, saudara kami yang di perantauan, Tuhan berkati mereka. Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap saudara kami yang terbaring sakit dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara kami semua dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pekerjaan di kantor, di perusahaan, di persawahan, di perkebunan, dan dimanapun mereka bekerja. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan hari ini, malam hari ini, pimpin kami, berkati kami ya Tuhan. Sehingga dalam istirahat kami, tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan ada bagi kami. Berdoa bagi saudara kami yang saat ini terikat oleh kuasa dosa dan kutuk dosa. Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi saudara kami yang menderita. Berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami, dan negeri kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah mendukung pelayanan ini. Tuhan yang memberkati mereka semuanya. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terimalah berkat saudaraku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya saudara semua diberkati. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.